Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariati, NPM 18310900261, Prodi Sosiologi Agama semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial dan kelompok sosial. Interaksi sosial merupakan proses menjalin hubungan antara dua orang atau lebih yang memiliki timbal balik satu sama lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antar individu dan individu dengan kelompok, dan antar kelompok dan kelompok. Interaksi sosial adalah suatu proses sosial yang melibatkan dua atau lebih individu atau kelompok. Interaksi sosial melibatkan tindakan saling merespon perilaku seseorang individu terhadap individu lainnya, dan selanjutnya saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi manusia berbeda dengan bentuk interaksi lainnya, karena interaksi ini melibatkan norma serta kewajiban yang responsif. Interaksi sosial juga melibatkan alat komunikasi seperti bahasa dan simbol, agar antara individu dapat saling bertukar makna dan pemikiran satu sama lainnya. Interaksi sosial di lingkungan masyarakat sangatlah penting. Untuk itu, bersosialisasi sangatlah diperlukan, terlebih dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Melalui interaksi pula, kita bisa mengenal orang-orang yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal. Kurangnya interaksi sosial di lingkungan masyarakat pasti berdampak pula pada perubahan sosial di masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Perubahan sosial dapat menimbulkan problem atau permasalahan sosial seperti sering terjadinya pertikaian dan perselisihan antar warga masyarakat. Menurut Karl Marx, seperti yang disebutkan oleh Gramsci Knowles, sumber konflik berdasarkan pada hubungan sosial di dalam lingkungan masyarakat, dan teori ini menekankan konflik sebagai unsur utama dalam kehidupan sosial. Lalu, Marx pula memaparkan bahwa hubungan antara individu dan lingkungan masyarakat materialnya dijembatani melalui struktur ekonomi masyarakat. Di sini ada ciri-ciri interaksi sosial. 1. Jumlah pelaku lebih dari satu orang. Hal ini karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Yang kedua, adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang paling utama digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah simbol yang disampaikan harus dipahami oleh pihak-pihak yang berkomunikasi agar komunikasinya berjalan lancar. Dalam interaksi sosial juga ada dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hal ini berarti dalam setiap interaksi sosial ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Yang keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dapat menentukan apakah interaksi akan mengarah kepada kerjasama atau mengarah kepada pertentangan. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok-kelompok bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong untuk mencapai suatu tujuan bersama.
dan akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan, kemudian berupaya mengatasi ketegangan, tujuannya untuk mengurangi perbedaan pandangan dan pertentangan serta untuk mencegah terjadinya konflik. Yang ketiga, akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi adalah penerimaan unsur-unsur baru untuk menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lama. Akulturasi merupakan hasil dari perpaduan dua kebudayaan yang berbeda. Yang keempat, asimilasi. Asimilasi adalah unsur-unsur untuk meredakan perbedaan antara individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Dan di sini ada interaksi sosial disosiatif. Adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan baik individu maupun kelompok. 1. Kompetisi. Kompetisi atau persaingan adalah bentuk interaksi sosial disosiatif di mana orang-orang atau kelompok-kelompok berlomba-lomba meraih tujuan yang sama. Persaingan dilakukan secara sportif sesuai atau tanpa adanya bentuk benturan fisik. Yang kedua, kontravensi. Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial disosiatif berupa sikap menentang dengan berbunyi agar tidak adanya perselisihan atau konflik terbuka. Yang ketiga, konflik sosial. Konflik sosial atau pertikaian, yaitu bentuk interaksi sosial disosiatif yang terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan antar individu atau kelompok. Adanya konflik ditandai dengan ancaman kekerasan dan kontak fisik antar pihak yang bertentangan. Di sini ada beberapa contoh interaksi sosial. 1. Interaksi sosial antar individu. Itu contohnya kita saat mengobrol dengan teman atau adik kita. Yang kedua, menyapa atau menegur bapak atau ibu guru yang berpapasan dengan kita. Yang ketiga, saat kita bermain itu akan timbul interaksi sosial secara individual. Yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Contohnya, ibu guru yang menerangkan di depan siswa di dalam kelas. Yang kedua, pemuka agama menyampaikan ceramahnya. Terus yang ketiga, contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Di sini saya ambil contoh kerjasama dua organisasi untuk membuat suatu kegiatan atau pertandingan voli atau pertandingan bola atau diskusi antar kelompok belajar di kelas. Macam-macam kelompok berdasarkan interaksi sosial, yaitu kelompok primer. Apa itu kelompok primer? Kelompok yang di dalamnya terjadi interaksi sosial, anggota-anggotanya saling mengenal secara dekat dan berhubungan erat di dalam kehidupan, atau jika menurut Georg Hohmann, kelompok primer adalah sejumlah orang yang terdiri dari beberapa orang yang seringkali berkomunikasi satu dengan lainnya, sehingga setiap orang mampu berkomunikasi secara langsung atau bertatap muka tanpa perantara.
Contohnya, keluarga, kedua RT, ketiga kawan sepermainan atau kawan di lingkungan sekitar rumah. Yang keempat, kelompok agama dan lain sebagainya. Yang kedua, kelompok sekunder. Apa itu kelompok sekunder? Kelompok sekunder merupakan sekelompok individu yang di dalamnya terjadi interaksi sosial yang tidak secara langsung, secara berjauhan dan ikatannya kurang erat, sehingga hubungan ini lebih bersifat objektif. Contohnya, partai politik. Dan contohnya lagi himpunan, serikat kerja, dan sebagainya. Yang ketiga, kelompok formal adalah kelompok yang di dalamnya terdapat peraturan seperti anggaran dasar atau AD dan anggaran rumah tangga ART yang biasanya disebut AD atau ART. Kelompok ini mempunyai peranan atau hierarki, pembagian kerja jelas dan terstruktur. Contohnya organisasi mahasiswa, organisasi kepemimpinan, organisasi kepemerintahan, perusahaan yang memiliki AD atau ART atau OSIS dan lain sebagainya. Kelompok informal merupakan kelompok yang terbentuk melalui proses interaksi yang dilakukan berulang kali. Terdapat daya tarik dan kebutuhan individu. Individu yang ada dalam kelompok ini biasanya tidak mempunyai strukturisasi dan peran yang baik dalam keanggotaan kelompok sosial tersebut. Tugas masing-masing individu hanya dibagi berdasarkan kekeluargaan dan perasaan simpati. Contohnya kelompok arisan, persatuan ibu rumah tangga. Sekian penjelasan dari saya. Sekiranya ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.